Uh, Nama saya Anthony dari AWS, Amazon Web Service Indonesia. Saya izin share screen saya sebentar. Ya, saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Pak Anto untuk saya juga bisa ikut berpartisipasi dalam obrolan yang sangat seru di pagi ini gitu kan, bahwa temanya adalah bagaimana kita meng-embrace the future now gitu kan, masa depan yang harus kita genggam sekarang. Dan kalau saya boleh kasih bocoran sedikit di depan gitu kan, bahwa dari sisi AWS kami percaya bahwa kunci dalam memegang masa depan itu adalah inovasi gitu ya. Cuman mungkin kita selalu bilang di Indonesia tak kenal tak sayang, maka saya izin aja untuk memperkenalkan sedikit mengenai AWS, Amazon Web Services, untuk mungkin teman-teman yang baru mendengar untuk pertama kalinya. Jadi Amazon Web Services atau AWS itu adalah anak perusahaan dari Amazon.com. Amazon.com sendiri merupakan salah satu perusahaan e-commerce dan supply chain logistics yang terbesar di dunia. Dan kalau boleh saya summary-kan dalam satu kalimat gitu kan, tugas kami di AWS itu adalah untuk menyediakan persenjataan teknologi yang untuk dibangun, yang dipakai untuk membangun Amazon.com kepada khalayak ramai dalam rupa cloud gitu ya. Jadi kami berdiri di tahun 2006, kami merupakan public cloud platform yang pertama kali ada. Itu kenapa namanya Amazon Web Service, karena pada zaman itu 2006 bahkan belum ada namanya cloud gitu kan. Dan alhamdulillah berdasarkan data Gartner yang terakhir, kami merupakan public cloud platform yang terbesar secara market share globally, dan juga we are proud to share juga bahwa di akhir tahun kemarin di 2021 bahwa data center kami di Indonesia sudah juga buka dan beroperasi. Gitu. Jadi from AWS perspektif kami sangat percaya terhadap masa depan Indonesia, and that's why we are here. Mungkin langsung masuk sedikit ke tema sharing saya hari ini gitu kan. Pertama-tama saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama menilas balik selama 10 tahun ke belakang gitu kan di Indonesia, bahwa the way we live our life itu sudah sangat berubah drastis gitu ya. Terutama dalam 10, 11, 12 tahun terakhir. Apa sih yang saya maksud? Pertama, dari cara kita mengkonsum entertainment gitu kan, itu sudah sangat berubah. Semuanya berupa on demand, on our fingertips gitu. Saya ingat banget selama masa pandemi ini, saya dan keluarga sering banget nontonin Netflix, Disney Plus, HBO Go, dan lain sebagainya. Bahkan anak saya yang umur 4 tahun, itu saya sempat ketawa ya, dia ke TV, nonton siaran biasa gitu kan, dia berusaha nge-scroll TV-nya gitu kan. That's the way the world we live in gitu, on demand, on your fingertip. Juga cara kita berbelanja gitu kan, apalagi dengan adanya pandemi yang mempercepat the shift to online commerce. Nggak cuma lagi kita dulu belanja e-commerce cuma untuk beli baju, bahkan grocery gitu kan. Istri saya sekarang kalau beli grocery semua lewat Happy Fresh. So everything is changing to online. The way we commute atau bahkan untuk membeli makanan yang kita suka gitu kan. Sekarang sudah sangat lazim ya, bahkan kita bilang kalau mau beli makanan udah digojekin aja gitu kan. It's becoming part of our dictionary. The way we commute, the way we transport ourselves, the way we buy stuff itu sudah berubah. Dan bahkan cara kita untuk membooking liburan aja juga sudah sangat berubah kan. Sudah kurang zaman lagi untuk kita harus datang ke tour travel agent di kantornya untuk booking tiket atau telepon gitu kan. Semuanya online, bahkan juga sekarang ada dengan the crowdsourcing ekonomi, bahkan Airbnb gitu kan. Siapapun yang punya tempat tinggal yang bisa disewakan itu bisa menyediakan kepada market yang global. So the way our life has been lived in the last 10 plus years itu sudah sangat berubah. Nah, tetapi dengan perubahan itu juga let's not forget bisnis-bisnis yang juga terimpact dengan kehadiran perusahaan-perusahaan baru ini gitu kan. Contoh kalau di Amerika yang sangat populer adalah Blockbuster gitu kan, bahwa itu tempat penyewaan video, DVD, kaset, itu sudah tergusur. Bahkan saya ingat banget dulu di tahun 2009-2010 saya tuh sangat rajin sekali untuk beli DVD di ITC gitu ya. Sekarang sudah hampir nggak pernah gitu. Lalu kalau kita bicara soal the shift from offline to online gitu, bahwa sekarang karena semua bergeser ke pola online commerce, jadinya mereka yang masih brick and mortar dan masih traffic yang offline itu juga suffer. Kita juga lihat dengan kenaikan Grab, Gojek beberapa tahun yang lalu gitu ya, banyak penolakan dari teman-teman ojek pangkalan yang belum mau mengembrace digitalisasi. Tetapi pada kenyataannya karena pola consumer behavior yang sudah berubah, jika Bapak Ibu dari ojek pangkalan juga tidak mau berubah, akhirnya bisnis mereka juga tergerus. Dan juga yang terakhir kalau kita ngomongin soal holiday gitu ya, saya rasa juga ini challenge yang banyak dihadapi oleh teman-teman pelaku industri di dunia travel hospitality gitu, bahwa kalau kita bisnisnya masih tour travel offline, itu juga sudah berat, harus shifting ke online. Nah mungkin key takeaway yang ingin saya sampaikan adalah
kalau kita ngelihat semua perusahaan yang tadi merubah cara kita hidup, mereka itu mengedepankan inovasi. Bahwa inovasi itu sudah menjadi prasyarat untuk kita bisa menyongsong masa depan, gitu ya. Dan kalau saya boleh mengambil data point dari Amazon sendiri, ini market research dari kami, gitu kan. Kalau kita melihat rata-rata usia dari S&P 500 itu dari tahun 1960 itu sekitar 60 tahun. Dan today itu sudah bergeser ke arah 20 tahun gitu. Jadi banyak sekali bisnis yang tidak bisa survive di jalan, simply karena mereka tidak bisa bertransformasi. Gitu kan. Itu tren yang pertama. Tren yang kedua kita lihat bahwa sekarang budget yang di-spend untuk teknologi itu sudah di-push untuk menuju ke arah ke inovasi. Dan yang ketiga, di tren yang ketiga adalah bahwa teknologi itu sudah menjadi ujung tombak, bukan lagi menjadi support function, tetapi menjadi pembeda dari bisnis gitu kan. Kalau kita melihat seperti Grab, itu sebenarnya bukan perusahaan transport, mereka adalah perusahaan teknologi yang use case-nya adalah transportasi. Jadi the key takeaway adalah innovation is the key of survival. Nah, kalau kita lihat gitu ya, apa sih benang merah dari semua perusahaan-perusahaan yang tadi kita lihat ya, dari Grab, Traveloka, Netflix, Airbnb gitu. Benang merah yang sama dari mereka semua yang bisa mengenable inovasi yang sangat cepat. Mirip juga tadi yang seperti di-share oleh Pak Wiseto ya, jadi inovasi yang berjalan bisa ada rilis setiap minggunya, itu adalah cloud computing, gitu. Atau komputasi awan kalau di bahasa Indonesianya. Kalau ditanya sebenarnya cloud computing itu barang apa sih? Kalau saya boleh share sedikit gitu ya, in a simple layman's term, cloud computing itu adalah basically semua teknologi yang paling mutakhir di dunia, baik itu server, storage, database, machine learning, data, dan lainnya itu, yang bisa diakses lewat internet oleh siapapun juga dari belahan dunia manapun juga. Jadi kita semua yang memiliki akses ke internet itu bisa mengakses semua persenjataan teknologi yang paling mutakhir. Asalkan bisa bikin account gitu kan, pakai debit card atau credit card, bikin account, lalu bisa mengakses. Yang lebih penting lagi, bayar sesuai penggunaan. Jadi saya bisa cerita kalau pakai cloud computing gitu ya, baik itu pakai servernya kayak atau pakai machine learning-nya, itu seperti kita bayar listrik bulanan di rumah. Jadi ketika saya menyalakan lampu di rumah gitu kan, itu saya baru bayar ketika listriknya dipakai. Kalau lampu saya matikan, nggak bayar. So it's the exact same concept, bahwa kita membayar teknologi-teknologi semua tadi hanya ketika dinyalakan. Dan juga dengan harga yang kalau saya bilang nih itu adalah harga gorengan gitu, harga gorengan di jalan gitu. Kalau saya boleh kasih contoh untuk cloud storage, contoh misalnya seperti di AWS gitu, itu untuk menaruh data 1 giga per bulan itu biayanya sekitar 300 rupiah, 300 perak. Jadi bisa dibayangkan bahwa dengan adanya penyedia cloud computing yang menyediakan layanannya dalam bentuk pay as you go, jadi bisa bayar sesuai penggunaan dengan harga granular yang juga sangat murah. Kami ingin bisa supaya semua teknologi ini dijangkau oleh siapapun yang ada di belahan bumi manapun juga, gitu. Nah, ini juga sedikit penurunan gitu ya. Kalau kita mendissect di cloud computing itu bisa ngapain aja gitu. Tadi kita sudah bicara soal apa itu cloud computing, tapi kalau kita telah lebih jauh, di cloud computing itu bisa ngapain aja sih gitu ya. Itu mulai dari yang kalau untuk orang IT yang kita bilang yang basic ya, yang core dari itu server, ada storage, ada database, ada network, ada security, bahkan sampai yang paling mutakhir gitu kan, the latest advancement in technology. Mulai itu dari berupa data analytics, tadi kita dengar istilah soal big data gitu kan, dengan sebegitu banyaknya data yang sekarang sudah tersedia, bagaimana kita bisa memanfaatkannya, membuat data lake, data warehouse, business intelligence, sampai kita masuk dari turunan analytics masuk ke artificial intelligence dan machine learning gitu kan. Bahkan sekarang di cloud itu sudah tersedia layanan yang siap pakai gitu kan, untuk image recognition, untuk kita bikin forecasting gitu kan, bikin predictive analytics. Nggak perlu lagi organisasi itu punya data scientist yang banyak dan mahal gitu kan. Intinya kalau kita punya developer yang cukup mumpuni, produknya sudah siap pakai. Juga kita bicara soal IoT gitu kan, baik itu masuk di sisi manufacturing. Tadi ada contoh dari Komatsu ya, bagaimana kita juga bisa melihat productivity dari machine manufacturing dan lain sebagainya. Kita masuk di healthcare, kita masuk di agriculture gitu kan, bahwa di agriculture ini contoh paling mumpuni adalah bagaimana dari sensor bisa tahu tanaman itu butuh diairkan itu berapa kali sehari sih, berdasarkan juga dengan pemupukan, dengan curah hujan dan segala macamnya gitu. Jadi intinya di cloud itu mulai dari yang basic sampai yang paling advance itu semua sudah tersedia. Dan sekali lagi dengan model pay as you go, itu nggak perlu komitmen atau investasi besar gitu kan di awal, bisa dipakai dulu gitu, karena bayaran juga sangat murah, dan kalau nggak berhasil tinggal dimatikan
Nah, jadi kalau saya sampaikan sekali lagi, cloud itu sebagai penyedia cloud, kami berusaha supaya bisnis itu bisa dengan mudah melakukan inovasi dan eksperimen. Karena sekali lagi bayar sesuai penggunaan, nggak perlu lagi harus gede-gede komit di depan. Kedua, flexible building blocks, karena kita bisa mix and match dengan apa yang semua ada di cloud gitu kan. Kita bisa coba pakai dulu, kalau nggak bekerja tinggal dimatikan. Dan yang paling penting juga kita bisa scale anytime. Maksudnya apa sih? Scale anytime, jadi ketika kita awal mulai, misalnya ada teman-teman punya ide, saya mau coba bikin aplikasi baru nih, untuk misalnya contoh sales distribution di kalau otomotif misalnya. Ketika awal kita mulai, kita belum tahu peluangnya seperti apa, kita mulai kecil aja dulu. Gitu. Penting jalan, kita test the market, kalau misalnya jalan, tinggal kita besarkan. Kalau tidak berjalan, tinggal kita matikan. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau di cloud itu kita scale up and down juga sangat mudah dalam hitungan menit. Dan yang kedua, kita bayar hanya ketika nyala gitu. Jadi tidak ada konsekuensi kalau misalnya apa yang kita jalankan itu ternyata kurang berhasil. Nah, itu kenapa kalau bahasa keren yang kami suka sangat share adalah tugas kami di cloud computing provider itu adalah untuk membuat kegagalan menjadi murah. Gitu kan? Karena ketika kegagalan murah, kita tidak takut untuk bereksperimen. Eksperimen itu meng-lead into inovasi. Inovasi akan kita menuju ke profitability yang lebih baik, customer experience yang lebih baik, dan harapannya juga menuju masa depan yang lebih baik. Dan kalau saya boleh meng-quote quotation dari CEO kami, Andy Jassy, CEO of Amazon.com, invention requires two things. Yang pertama adalah the ability to try a lot of experiment, satu itu ya, eksperimen yang banyak, and not having to live with the collateral damage of the full experiment. Intinya apa? Kalau kegagalannya murah, jadi tidak ada collateral damage. Jadi itu poinnya adalah bahwa inovasi akan bisa lahir dari eksperimen yang banyak. Eksperimen yang banyak bisa lahir ketika kegagalannya murah, dan itu adalah peran dari cloud computing. Dan ini ada satu case study yang saya sangat senang untuk share gitu kan. Mungkin teman-teman bisa lihat ada 3 anak muda di sini ya, ini zaman mungkin 12 tahun yang lalu ketika masih pada muda semua. Ini adalah founder dari Traveloka. Kebetulan 2 dari gentleman di sini adalah teman saya kuliah, cuman beda nasib aja ya. Yang dari Medan dan yang dari Padang. Ferry Unardi, CEO-nya itu dari Padang. Mereka pulang ke Indonesia setelah berkuliah di Amerika, itu bukan anak orang kaya. Tapi mereka percaya mereka punya ide yang brilian. Saya ingat banget awalnya dulu kantornya itu dari ruko gitu kan. Tapi karena mereka punya ide brilian dan mereka punya akses ke cloud computing, dengan modal yang pas-pasan pun itu mereka bisa membuat world class application. Jadi intinya kami ingin juga bisa mendemokratisasi teknologi, bahwa sekarang teknologi yang terbaik itu bisa dijangkau oleh semua orang tanpa ada budget restriction. Yang ingin saya garis bawahi juga bahwa pengguna cloud itu nggak cuma the likes of Traveloka atau Netflix atau yang startup-startup yang sekarang kekinian ya. Bahkan kita lihat di Indonesia itu sudah banyak sekali perusahaan yang mungkin lahirnya bukan dari dunia digital, itu sudah mengembrace cloud gitu, bahwa cloud is fast becoming the new normal. Saya ambil contoh rumah sakit Mitra Keluarga gitu. Mitra Keluarga itu sudah 2 tahun berjalan di atas cloud. Mereka memindahkan their ERP operations ke atas cloud, dan juga mereka baru saja akhir tahun lalu itu meluncurkan namanya Altea Care. Their version of Halodoc basically. Mereka bisa meluncur ini dalam waktu 2 bulan. Kenapa? Karena the power and flexibility of cloud. Saya ambil contoh lagi misalnya Star Cosmos Manufacturing. Kalau saya itu dulu zaman kuliah, rice cooker saya Star Cosmos gitu ya. Itu juga sama. Mereka memindahkan ERP operations-nya juga ke atas cloud supaya bisa memudahkan ketika mereka butuh mengekstrak data, bisa memanfaatkan operation yang lebih lean gitu kan. Bahkan kita juga lihat di sini Pemda Bali dan Pemda Jabar pun itu sudah menjalankan aplikasi mereka, contohnya untuk di Pemda Jabar itu untuk smart city mereka juga ke atas cloud. Bahwa cloud is fast becoming the new normal. Dan yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan ini gitu kan, yang notabene bukan perusahaan startup, itu nggak lagi hanya cuma servers atau storage. Mungkin kalau saya mengambil satu contoh yang juga sangat keren gitu, ini adalah Optik Melawai. Optik Melawai adalah, mungkin kalau buat teman-teman sudah familiar juga ya, retailer terbesar di Indonesia untuk aware produk, kacamata, lensa, kacamata hitam, dan mereka juga manufaktur terbesar untuk lensa ya di Indonesia. Mereka berangkat tahun lalu itu memindahkan semuanya ke dunia digital, gitu kan? Apa sih maksudnya ke dunia digital? Pertama, ERP mereka, their heart of operations itu diangkut ke cloud. Kedua, mereka membangun sebuah environment yang bisa mendrive yang kita dibilang namanya data-driven retail analytics. Maksudnya apa? Mereka membangun ekosistem di mana semua data source
yang ada, baik itu dari dunia offline, yaitu dari point of sale mereka dari semua toko, dari ERP mereka, dan dari e-commerce mereka, itu dikumpulkan menjadi satu di sebuah tempat yang namanya data lake. Tadi mungkin juga Pak Wisyato sempat mention ya, data lake. Kenapa sih namanya data lake? Karena kalau di cloud itu, tempat nyimpen data sangat murah. Gitu. Tadi saya sempat bilang ya, per giga per bulan 300 perak. Jadinya, karena sangat murah, kita jangan bikin data warehouse doang. Kita bikin danau. Semua data yang ada itu kita capture dulu aja. Perlu nggak perlu itu urusan belakangan gitu kan, karena guess what, the accuracy of our analysis dan our analytics gitu ya, itu di drive dari seberapa granular data yang kita punya, dan itu yang dilakukan oleh Optik Melawai. Semua data dikumpulkan, kemudian untuk diproses menuju business case yang memang buat mereka sangat relevan gitu ya. Yang pertama adalah mereka ingin bisa memberikan product recommendation yang sangat bentuknya online bahkan offline ya. Jadi kalau saya belanja di e-commerce mereka atau saya belanja di toko mereka, itu harapannya adalah saya bisa mendapatkan offering cross sell upsell yang sesuai dengan profil saya. Gitu kan. Dan kenapa bisa diluncurkan dalam waktu 3 bulan? Karena dari pihak Optik Melawai itu memanfaatkan teknologi yang sudah jadi dan sudah ada di cloud computing. Mereka nggak perlu lagi membuat algoritma dari awal. Karena bisa dibayangkan kalau di zaman dunia sebelum cloud, untuk membuat namanya product recommendation, itu dibutuhkan satu, investasi besar dari segi mesin, kedua, dibutuhkan investasi besar dari segi software, dan ketiga juga harus meng-hire data scientist gitu kan, untuk membuat algoritmanya. Di cloud computing, semua itu mereka bisa langsung pakai, biaya sangat murah, dan itu roll out dalam 3 bulan. Lalu yang kedua yang mereka jalankan adalah mereka ingin bisa mempredik gitu, memforecast kalau di toko Optik Melawai yang let's say ada di Plaza Senayan gitu, itu produk SKU apa sih mereka harus stok gitu kan, produk apa yang memang relevan untuk ada di toko itu, dan juga upstream ke belakangnya. Kalau saya sudah tahu kira-kira produk apa yang perlu saya stok di berbagai macam toko, lantas produksi yang harus saya jalankan itu seberapa banyak. Jadi intinya mengurangi wastage dalam manufacturing dan juga dalam stocking gitu. So it's real life example bahwa sebuah perusahaan di Indonesia yang notabene bukan dari dunia digital itu pun sudah bisa mengembrace cloud untuk menjalankan inovasi yang diharapkan untuk bisa memacu pertumbuhan revenue, penurunan cost, dan juga memperbaiki customer experience. Gitu. Nah, lantas poin saya yang berikutnya adalah apakah cloud saja sudah cukup gitu kan? Apakah cloud memang jawaban yang kita perlukan untuk semuanya? Jawabannya sebenarnya juga tidak gitu kan? Karena ini yang selalu kami share bahwa untuk sebuah organisasi bisa dengan cepat mengembrace transformasi dan juga mengembrace inovasi, itu ada 4 steps yang menurut kami adalah bumbu rahasia yang sangat diperlukan ya. Pertama adalah the conviction dan juga top down commitment dari senior leadership supaya organisasi itu bisa bergerak ke arah yang sama, dan ketika ada contention semua itu bisa diputuskan untuk menuju ke arah transformasi. Yang kedua, jangan setengah-setengah. Dari senior manajemen juga perlu men-set top down aggressive goal, karena transformasi itu di dunia yang sangat cepat itu perlu berjalan juga dengan cepat. Yang ketiga, saya juga ingin mengeko tadi apa yang Pak Anto bilang bahwa human capital is very important gitu kan, bahwa kita perlu meng-empower dan meng-enable tim kita yang ada di organisasi juga untuk bisa meng-embrace nggak cuma teknologinya, tetapi juga the process and the thought process gitu kan. Dan yang terakhir juga, ini saya juga sekali lagi ingin mengeko apa yang Pak Anto bilang tadi, bahwa turbocharge your decision making, bahwa kalau kita mau mulai untuk inovasi, kita jangan terlalu pusing memikirkan di drawing board harus mulai dari mana. Sekali lagi, karena saya ulangi, karena sekarang sudah dunia cloud, di mana kegagalan menjadi murah, intinya adalah identify low hanging fruit yang di depan mata, dan mulai, terjun. Gitu kan? Sambil juga kita memplan bagaimana steps rangkaian dalam sebuah blueprint architecture. But the point is, analysis paralysis. Start today, and reinvent tomorrow. Seperti itu bahasanya. Lalu untuk menutup mungkin serangkaian dari sharing saya, kami juga merasa dari AWS Indonesia, kami juga punya kewajiban gitu kan di negara ini, dan kami sangat bersyukur bisa berpartner dengan Kala Group. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Anto. Yang pertama, kami juga merasa, karena tadi kita bilangnya human capital is very important, kami merasa bersama-sama Kala Group kami ingin bisa mengambil inisiatif bagaimana caranya kita bisa meng-empower nih human capital, nggak cuma yang ada di dalam internal Kala Group, tapi juga di besaran di Indonesia dan terutama Indonesia Timur. Ini hanya untuk meng-share aja sama the programs yang memang sudah kami jalankan di tahun lalu gitu kan, bahwa kami bahkan punya program bersama dengan Nahdlatul Ulama, jadi di mana kami menyediakan laptop dan juga kurikulum untuk basic cloud computing untuk para santri gitu. Dan semoga
ini bisa kita amplify bersama dengan Kala Group. Dan yang terakhir, ini juga ingin mengeko pesan yang selalu dibicarakan Pak Anto, pesan dari Pak Yusuf Kala juga, bahwa we share the vision from Kala Group towards a greener future gitu kan, bahwa saya bangga untuk bilang bahwa AWS itu sudah on track untuk by tahun 2025 semua data center kami itu akan dipower oleh green energy, renewable energy. Itu kenapa at the present moment in this world, Amazon itu adalah merupakan the biggest purchaser of renewable energy. Gitu kan. Jadi data center kami pun kami construct supaya bisa selalu green. Yang kedua dari inovasi dari teknologinya sendiri gitu kan. Tadi Pak Wisato sempat share soal perkembangan chip prosesor yang sangat cepat. Buat kami itu juga sangat penting gitu kan, bahwa kami harus bisa selalu memproduce chip kami sendiri yang bisa lebih efisien. Jadi nggak cuma lebih cepat, tapi dari konsumsi energi juga selalu lebih efisien, supaya the power needed to run our computing power itu selalu menjadi lebih rendah. Dan itu kenapa juga kami bangga bahwa and it's still a journey, bahwa kami akan selalu strive to be the most energy efficient cloud provider in the world. Saya rasa sekian pemaparan dari saya, semoga berguna. Dan sekali lagi saya sangat humble, we're very humble to be sharing the stage juga dengan teman-teman di Kala Group. Semoga kita bisa sama-sama aktif bersama untuk bisa membangun Indonesia. Terima kasih dan saya kembalikan waktunya ke Mas Yuda.